hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita melakukan observasi kelas pada hari Selasa ya, hari Selasa di kelas 12 ini karena sekarang ini hasil observasi saya akan membacakan hasil observasi saya, yaitu yang pertama, Bapak sudah melakukan persepsi dan motivasi kepada siswa dengan menyapa, berdoa, dan absen, dan memotivasi siswa pada awal pembelajaran. Kemudian menaikkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman siswa di kehidupan sehari-hari sudah dilakukan dengan menampilkan video yang terkait dengan materi dan kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam konteks pembelajaran, selama proses pembelajaran terlihat kalau siswanya aktif dalam belajar dan tertib. Bapak juga sudah menjadikan pembelajaran yang bervariasi, ada video dan data atau tabel yang akan diisi oleh siswa. Kemudian kemampuan Bapak untuk mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan iptek dan kehidupan nyata di kehidupan nyata siswa. Kemudian sudah terlaksana dengan menjelaskan materi dan mengaitkan pembelajaran. Kemudian menyajikan materi secara sistematis sudah terlaksana dengan maksimal, dan pada akhir pembelajaran Bapak sudah menyimpulkan pembelajaran dan menyampaikan proses pembelajaran untuk minggu depan itu sudah dilaksanakan. Kemudian ada catatan tambahan saya, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menanyakan video, menyajikan lembar kerja, dan menyajikan hasil data yang dikerjakan oleh siswa dengan menanyakan siswa, sehingga pembelajaran yang dilakukan menyenangkan. Saya lihat anak-anak sangat termotivasi, bahkan sangat senang dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian proses pembelajarannya sudah berpihak pada peserta didik. Secara aktif peserta didik melakukan pembelajaran dengan bertanya kepada teman-teman. Itu hasil observasi saya. Kemudian sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah Bapak melakukan pembelajaran. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, siap ya Pak. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin? Baik, di kelas saya kemarin, kelas 12 IPA, materi matematikanya itu banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu materinya statistika. Jadi sangat mudah kita mengaitkan dengan materi saya. Jadi di materi itu kita bisa variasi pembelajarannya. Jadi misalnya anak-anak mengumpulkan data, ya, jadi anak-anak banyak mobile, nggak menonton dulu. Terus kemudian anak-anak juga merasa senang karena dia menggali informasi yang berkaitan dengan tinggi badan, usia. Tapi ada juga yang sempat agak ngerasa tersinggung karena berat badan, beratnya 80. Sementara saya buatnya di tabel itu hanya sampai 75. Jadi saya cepat-cepat mengalihkan perhatian karena ada yang tersinggung. Wah, ini beratnya nih nggak ada yang 80 di tabel ini. Nah, itu kebetulan materinya cukup mudah dan memang banyak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun memang tidak semua materi matematika itu bisa dijelaskan secara eksplisit, secara gamblang karena bahwa ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena memang matematika itu di SMA itu banyak materinya itu yang sifatnya sudah abstrak gitu kan. Jadi tidak kemudian banyak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Cuma memang khusus kemarin itu di pembahasan pertama dan memang bahasan materinya kebetulan di statistika, jadi lebih mudah lah untuk kita buat pembelajarannya itu menarik ya, dibandingkan dengan materi-materi matematika. Baiklah, kemudian yang berikutnya, apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rencana? Menurut saya itu sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Jadi memang di kegiatan kemarin itu kita berharap bahwa anak-anak itu aktif bertanya ke temannya, karena memang tujuannya itu kan mengumpulkan data. Karena mengumpulkan datanya itu dengan wawancara ke teman-temannya, apalagi di situ memang kita targetnya 9 orang yang harus dia tanyakan berkaitan dengan data teman-temannya seperti tinggi badan, berat badan, usia, kemudian juga penggunaan medianya, videonya, sampai kemudian pada closing pembelajarannya. Menurut saya secara pribadi itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian apakah Bapak merasa puas dengan pembelajaran? Khusus untuk pembelajaran kemarin saya puas karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi itu materinya statistika sangat mudah sekali, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan bisa diintegrasikan juga dengan media-media pembelajaran. Menurut saya mudah. Baiklah, bagaimana perkiraan Bapak terkait ketercapaian tujuan pembelajaran? Kalau dikatakan apa ya? Kalau di angka 0 sampai 10, saya memberikan itu di angka 8. Cukup baik karena memang materinya cukup mudah. Kemudian apakah
Apa Bapak melihat ada kesulitan siswa dalam pembelajaran tersebut? Ada kesulitan. Jadi memang di materi pembelajaran kemarin itu saya sengaja memang karena memang tujuan pembelajarannya itu kan anak-anak memahami data tunggal dan data kelompok ya. Anak-anak itu kesulitannya adalah ketika dia misalkan mengukur tinggi badan atau berat badan teman-temannya kemudian disajikan di dalam bentuk tabel yang notabene ada interval data di sana. Anak-anak itu kesulitan misalnya ini ada yang kategori 160 sampai 170 tingginya. Terus ada anak-anak yang temannya mendapatkan data itu 165 ya kan. Nah, itu anak-anak di situ tuh ada yang nggak paham. Makanya dia tulis yang tingginya 165 nggak ada, 0. Dia tidak memahami bahwa 165 itu masuk di interval 160 sampai 170. Jadi dia cuma mikirnya 165 nggak ada dalam masuk dalam kategori mana nih, karena nggak bisa membaca. Ada beberapa sih, ada beberapa yang kesulitan memahami definisi dari data yang sifatnya. Makanya dia isinya 0, 0, 0, 0. Padahal semestinya ada. Dia nggak paham. Itu kesulitan siswa. Nah, kalau kesulitan Bapak sendiri? Kalau kesulitan saya sendiri di materi kemarin itu kayaknya sih belum ada yang terlalu sulit ya, karena memang materinya cukup mudah. Yang kesulitan saya itu adalah karena itu materinya erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tantangannya adalah karena saya ini kan tipikal orangnya kadang kena materi yang enak dijelaskan anak-anak itu ceritanya jadi nyambung sana kemari, nah jadi nggak terkontrol. Mestinya ini nggak disampaikan jadinya jadi ceritanya oh ini kan dalam kehidupan kita ini, nanti rebet lagi oh ini ya kan, oh ini juga cocok untuk ini. Akhirnya banyak waktu habis di cerita yang berkaitan dengan materi dengan kehidupan sehari-hari. Itu sih tantangan saya akhirnya ketika ngelihat timingnya, oh sudah lewat dari perencanaan. Itu sih tantangan. Kemudian apa alternatif untuk mengatasi tantangan itu? Jadi yang sangat membantu itu adalah memang yang pertama perencanaan kita, terus kemudian konsisten dengan waktu. Jadi ketika kita jelas perencanaannya, poin-poin apa yang harus dicapai ya kan, kita bisa ingat lagi oh ini masih ada materi berikutnya yang harus disampaikan ke anak-anak. Terus kemudian media itu juga sangat penting karena ketika kita melihat ke papan tulis ada slide-nya di sana, kita jadi ingat oh ini materi selanjutnya ini. Jadi kita bisa mengontrol pembelajarannya jadi terarah. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan di pembelajaran selanjutnya? Di pembelajaran berikutnya, jadi sebagaimana saya sampaikan di kelas kemarin, kita akan menggunakan media untuk berkaitan dengan pengolahan data, penyajian data, bisa di HP, bisa juga menggunakan laboratorium komputer. Itu khusus untuk penyajian data, pengolahan data, kita coba gunakan Excel. Jadi walaupun memang itu materinya tidak kemudian harus menggunakan aplikasi untuk melakukan perhitungan-perhitungannya, tapi kita memberikan pengalaman baru ke anak-anak supaya anak-anak juga punya sedikit pengetahuan dan tersebut. Kira-kira apa kesan Bapak atau pesan Bapak, saran Bapak untuk pembelajaran dari kesan saya yang pertama, ketika kita melaksanakan pembelajaran kelas direncanakan dengan sebaik-baiknya, ada persiapannya, ya kan, saya yakin walaupun materi apapun itu pasti akan terarah dan berjalan dengan baik. Berbeda ketika kita masuk kelas begitu lihat jadwal masuk, ya kita punya rencana yang baik, kita punya persiapan yang baik, tentu saya yakin juga hasilnya tidak maksimal. Dan itu memang ya saya itu sering membuktikan, itulah tantangan kita sebagai guru, ya kan, kita seringkali abai berkaitan dengan persiapan pembelajaran, padahal itu bagaimana kita sudah bisa, saya sendiri merasakan perbedaannya ketika saya melakukan persiapan dengan saya tidak melakukan persiapan. Walaupun memang ya terus terang lebih banyak yang dilaksanakan tidak dengan persiapan. Itu sih tantangannya sampai sejauh ini. Kita lanjut ke rencana ada pengembangan pembelajaran Pak Mersol. Kira-kira aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin? Aktivitas pengembangannya seperti apa? Pengembangan pembelajarannya? Ya. Kalau pengembangan pembelajarannya itu tadi dan kita akan coba gunakan media untuk pengolahan datanya, meskipun itu memang tidak spesifik dituliskan di dalam capaian pembelajaran. Karena memang tujuannya sih anak-anak itu bisa menghitung secara manual, data manual, mengolah data statistika manual, menggambarnya juga manual gitu kan. Tapi kan sekarang ini kan sudah ada teknologi ya kan. Kalau mau pakai aplikasi akun belajar bisa pakai Google Sheet ya untuk mengolah data statistika seperti itu. Mau pakai Microsoft Excel biasa juga bisa ya kan, walaupun memang tujuan utamanya itu anak-anak bisa menghitung secara manual, data manual, buat grafik manual. Jadi ya kalau ada teknologi lebih memudahkan juga. Nah, dengan aktivitas pengembangan tersebut kira-kira tujuan yang hendak dicapai
Kalau tujuan yang hendak dicapai, ya, menurut saya ada yang bisa dicapai dengan maksimal, ada yang tidak bisa. Karena kita mau pakai teknologi dalam perhitungan, kan. Tentunya anak-anak nanti melakukan perhitungannya secara manual itu jadinya nggak maksimal, dia nggak. Kenapa? Karena kita ajarkan dia pakai teknologi misalkan, lah. Udah lah, daripada hitung-hitungan ya bagus pakai aplikasi aja gitu kan. Itu tantangannya. Kemudian untuk mengukur keberhasilan dari hal tersebut, Emerson menggunakan ukuran keberhasilan. Nah, kalau untuk keberhasilan itu kan kita ada asesmennya. Nah, biasanya asesmen itu kan kalau di kelas pada saat pembelajaran itu ada yang kita tanyakan langsung supaya kita bisa mengetahui sejumlah pengalaman anak-anak. Kemudian ada asesmen yang dilaksanakan secara tertulis, ya kan? Asesmen yang dilaksanakan secara tertulis. Kemudian juga ada asesmen itu yang kita lakukan dengan pengamatan anak-anak mengerjakan. Jadi soalnya kita lihat secara tertulis, tapi kita lihat juga aktivitasnya. Anak-anak itu kelihatan kalau dia itu benar-benar paham, ya kan, dia cenderung tidak banyak bergerak dari mejanya. Kenapa? Karena dia sudah paham. Tapi kalau anak-anak yang kurang paham, dia akan kesana kemari cari penjelasan ke teman-temannya. Jadi dari situ sudah kelihatan sebenarnya, oh ini anak-anaknya ini setengah paham, sangat paham, bahkan tidak paham sama sekali. Nah, yang tidak paham sama sekali itu kan diam-diam akan juga baik-baik di tempatnya itu. Ada yang diam-diam itu paham, ada yang diam-diam itu tidak paham sama sekali dan tidak mau tahu, ya kan. Jadi dari pengamatan itu bisa menilai sejauh mana capaian pengembangan pembelajaran. Kemudian dari hal tersebut tentunya ada yang mendukung, kan? Kira-kira apa yang mendukung hal tersebut? Nah, yang pertama mendukung itu karena kita ini tadi saya bilang kita menggunakan teknologi. Yang pertama ya di ruangan itu kebetulan ya kelas itu jaringan internetnya cukup bagus. Yang pertama, yang kedua kita punya PowerPoint, ya kan. Yang ketiga kita punya lab komputer kalau memang kita nanti menggunakan aplikasi pengolahan data statistika untuk materi tersebut. Terus kemudian khusus di kelas kemarin itu ya kebetulan anak-anaknya juga memang cukup cukup tertib lah ya. Jadi itu kan menjadi suatu hal yang mendukung dalam mencapai pencapaian pembelajaran. Baik, ini kan aktivitas pengembangan yang akan Pak Emerson lakukan. Kira-kira waktunya kalau pengembangannya itu ini kan minggu hari Jumat ya, minggu depan. Pembelajaran berikutnya kita sudah laksanakan pengembangannya itu, karena memang di materi berikutnya itu materinya memang khusus untuk penyajian data. Jadi di materi itu kita gunakan pengembangan. Setelah itu mungkin kita kembali lagi konsep pada perhitungan yang dilakukan secara manual. mungkin sekiannya Emerson obrolan pasca observasi kita, kemudian rencana ada pengembangan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih.